wabarakatuh. Tabi pun izin sambil ngerokok Bang Antoni. Ya, ya lanjut. Podcastnya di bawah santai. Iya. Hari ini kita lagi di Pondok Santap Untung dan Untung. ini rumah kopi The Country of Coffee. Kita difasilitasi Bang Muklas Bastari dan hari ini LNTV ngobrol sama calon gubernur Bang Antoni Hasan. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah tadi kita sempat ngobrol di sebelum Iya. syuting. Abang bener ya kalau konteks calon yang di tingkat provinsi lah gitu ya, pilkada yang pertama Bang ya, yang terbuka gitu, calon yang terbuka secara publik. Iya. Betul. Kenapa itu Bang? Seperti yang Sambil ngopi, sering Bang. ya sering ditanya-tanya sama teman-teman media Wartawan. kan, kenapa nih masih lama gitu kan. Kemudian Nggak lama lagi ya. Yes. Bener nggak sih kalau kerja politik 2 tahun tuh nggak lama? sebenarnya nggak lama Iya. sebenarnya kalau kerja politik. Kalau kampanye baru. Iya, karena ada batasan ya. Iya, kampanye Ada pemilu. PKPU. Iya, ada segala macam. Kalau kampanye politik mah bisa sepanjang tahun. Iya bener. Investasi politik tuh Iya. sepanjang hidup malah katanya. Panjang hidup. Dinasti malah. Iya betul. Dinasti. Nah, kenapa tiba-tiba abang pasang baliho, pasang spanduk? Ya, sebenarnya itu berangkat dari keprihatinan dan kepedulian ya. Saya kan di DPRD provinsi kan 10 tahun. Bener, 2 periode. Ya, 2 periode. Saya melihat tidak ada atau belum ada ya kemajuan yang signifikan di daerah kita ini. Padahal potensi besar. Iya. Dari berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya alam, kemudian sumber daya manusianya. Benar-benar. Bisa kita lihat di statistik lah kalau sumber daya alam kan, potensi terutama pertanian, perikanan, Iya, ya di kan, Lampung, perkebunan luar biasa. Udah level kita biasanya nomor 1. Nomor 1, di nomor Indonesia. 3 Yang nasional, ini, komoditi gitu. jagung, singkong, padi gitu kan. Bahkan sangat potensi menjadi lumbung pangan ya. Iya. Tapi kalau statistik kadang-kadang kita nomor 3 paling miskin. Iya, gitu nomor kan. 4 Nomor gitu kan. 4 paling miskin. Belum lagi dari sisi jumlah penduduk kan di Sumatera kan nomor 2 setelah Iya, Sumatera iya. Utara. Kita sekarang nomor Iya, artinya kalau dari sudut pandang ekonomi, penduduk yang besar itu juga market yang besar. Iya. Dinamika juga pasti 9 besar juta juga. lebih itu Iya, pasar. Kalau untuk komoditas. Betul. Kemudian dari sisi geografi kan, Iya. Strategi sekali. strategi sekali. Apa yang bilang gerbang naga lah. Pernah dengar aku istilah iya, itu, betul. gitu ya. Makanya kan sebagai contoh saja itu kapal pelabuhan laut, kapal feri itu kan nambah terus itu. Dan disebut tersibuk di dunia katanya kalau lagi mudik. Iya, itu tersibuk Di gitu. dunia katanya tersibuknya, bukan lagi ini. Jadi bagaimana tidak menghubungkan 2 pulau besar dan ya mungkin 60-70% penduduk Indonesia di 2 pulau ini. Di 2 pulau itu benar ya. Iya kan? Udah mainnya udah puluhan juta, mungkin ratusan juta ya. Iya, ratusan juta. Iya. Transisi pergerakan orang dan barang. Betul. Ya. Bang, kalau orang politik ini pasti ya, ketika misalnya abang berwacana dan kemudian dilontarkan ke publik. Iya. Udah komunikasi belum dengan misalnya ada bakal calon yang bakal bergandeng gitu? Atau dihubungi gitu? Sebenarnya yang menghubungi banyak. Cuman kan nggak mau spill nih namanya. dalam pengertian ingin ngobrol-ngobrol lah ya. Ingin ngobrol-ngobrol. Penjajakan. Tapi tentu kan kita ingin, kalau saya sih inginnya ya kita lempar gagasan aja dulu ke masyarakat. Dan memang kalau politikus jawabnya kayak gitu, normatif ya. Kriteria deh. Kalau misalnya abang harus memilih berpasangan dengan figur yang seperti apa? Kalau menurut saya, tentu saya ingin berpasangan dengan orang yang mempunyai komitmen kuat ya untuk membangun Lampung. Pembangunan, benar. Untuk membangun. Pertama komitmen. Iya, komitmen. Kemudian latar belakang politik misalnya partai? Enggak masalah. Ideologis? Enggak masalah. Bagi kita enggak masalah. Karena kita kan
sebenarnya kan pembangunan ini kan apa namanya, kalau saya lihat hampir semua latar belakang ideologis ya, khusus Indonesia ini nggak jadi persoalan. Berarti top priority-nya tetap komitmen untuk membangun Lampung. Untuk membangun itu Lampung top seperti priority-nya. apa? Kan kadang-kadang orang, aku pernah dengar lah tokoh politik bilang, oh saya pengen cari yang misalnya Jawa gitu, Ya. atau perempuan misalnya, atau itu kalau abang ada. Saya kira nantilah hitung-hitungan itu ya kan, karena kan kita bicara karena waktu masih memadai, artinya kan siapa kira-kira yang paling bisa diterima kan oleh masyarakat Lampung. Ya karena preferensi politik publik kan kadang-kadang aneh-aneh juga sih Bang. Betul. Bener nggak sih, Bang? Ya, seperti itu nggak. Bagi saya nggak persoalan perempuan, laki latar belakang ideologis, ya kan. Yang penting komitmen. Kemudian masalah kapasitas, saya kira oke lah ya. Ya, tapi pasti saya kira yang menghubungi Bang Ya. Antoni juga bukan kaleng-kaleng pasti. Betul, artinya siapa yang kira-kira sudah berminat atau bertekad untuk membangun Lampung, saya kira dari kapasitas itu sudah memadai kan. Maksudnya pasti kan ketika sudah berkomunikasi pasti nggak mungkin nggak ada kesamaan platform, kesamaan visi. Orang Lampung ini kan hebat-hebat lah. Iya. Yang pintar-pintar juga banyak. Incumbent mungkin udah kontak belum? Kalau incumbent kan persoalannya kan, kalau kita calon gubernur kan beliau mau calon apa kan? Iya. Nggak mungkin dua gubernur kan? Wah ini berarti secara tersirat abang yang BS1 nih ya, berarti ya? Atau ini ya set target dulu ya? Oh iya, set target seperti itu. Selain baliho, selain di media juga ada sedikit ontran-ontran katanya di apa namanya di razia Pol PP. Iya. Strategi lain ada bang? Abang untuk menyosialisasikan diri sebagai seorang calon gubernur? Ya tentu. Tapi kan kita bertahap. Nah tahapnya sekarang abang lagi di tahap apa nih? Kita kan tahap sosialisasi ya. Karena kita mau menyadari bahwa ketika kita tidak lagi menjadi pejabat publik, tentu kita punya ruang-ruang yang tidak sama dengan orang-orang yang saat menjabat. Iya, saat menjabat ya. Kalau lagi menjabat bisa mengklaim ya konstituen saya. Iya, gitu kan kalau kita kan. Tapi waktu abang terakhir di Dewan berapa waktu itu perolehan suara abang? Lupa saya, tapi sekitar 18 sampai 19 ribu lah di Kota Bandar Lampung. Iya, karena dapil ya. Iya, tapi kalau di DPR RI sekitar hampir 35 ribu. Linier nggak itu dengan partai? Ya, saya kira ya cukup inilah linier lah. Iya. Artinya, abang masih di PKS kan? Oh ya. Masih kan? Masih. Kan PKS kan kabarnya kan sekarang ada yang ke Gelora nih gitu loh katanya gitu kan. Iya. PKS terakhir berapa komposisinya? Apanya? Di provinsi? Provinsi 9 kursi ya? Ya, 9 kursi. Berarti tinggal 3, berapa kursi untuk kalau 20% 17. Ya, tinggal satu. Lumayan ya. Cari satu lagi. Satu koalisi ya. Dan linier nggak sih biasanya koalisinya itu dengan yang kalau sekarang kan di pusat yang kita dengar kan PKS sekarang dekat dengan Demokrat, dengan Nasdem gitu. Apa dia beda preferensi mungkin antara pusat sama sini? Biasanya kalau partai itu biasanya dinamis dia. Dinamis ya. Nggak harus misalnya sama dengan pusat. Prinsipnya tetap tadi ya, top priority-nya itu kalau di level provinsi komitmennya ada nggak nih? Karena kan kita ingin membangun provinsi Lampung kan. Dan saya kira siapapun yang punya minat, punya keinginan, punya tekad, ya saya kira memang harus kita ajak. Benar. Ya untuk bekerjasama, istilah anak sekarang ini apa? Kolaborasi. Kolab. Iya. Eranya kolaborasi. Eranya kolaborasi kan. 4.0 itu eranya kolaborasi. Betul. Bang, kita agak ke nasional nih bang. Iya. Menurut abang, abang mau nggak bicara gitu? PKS tiba-tiba ada kawan-kawan Gelora. Itu menurut abang fenomena itu buat seorang Antoni Hasan apa tuh pendapatnya? Ya kalau menurut saya, kalau itu biasa aja. Ya, politik biasa ya? Biasa. Saling ganti agama lah ya. Iya. Kalau ganti partai kan masih bisa dimaklumi. Ya kan? Biasa aja, artinya ketika ada perbedaan pendapat, mungkin orang punya ekspresi ya. Tapi nggak secara komposisi suara misalnya yang akan dicapai di pileg berikutnya,
ganggu PKS nggak sih yang kayak gitu itu, menurut abang? Ya kalau misalnya ada kawan sendiri kemudian tidak bekerja sama lagi, ya saya kira kalau bicara ada pengaruh ada, tinggal persoalannya signifikan atau tidak. Benar. Ya tapi saya kira biarin aja lah, itulah kita bicara Lampung aja. Iya, aku juga kadang-kadang suka memperhatikan. Betul. Pasca Gelora PKS ganti warna tuh. Ya kan, dari putih ke orange. Iya. Politik nggak sih itu sih? Kita coba pengen dari seorang tokoh senior di PKS. Kira-kira itu apa gitu loh? Sebenarnya itu ingin ganti semangat aja. Apa refreshment atau Ya, gimana? refresh aja. Artinya partai ingin agar lebih dinamis lah. Ya, aku kan punya latar belakang supporter bola nih bang. Iya. Orange Maksudnya kalau hitam kuning itu kan agak kurang dinamis kan kalau. Iya enggak, kalau orange itu the Jack bang. Iya. Iya, apa memang mungkin gitu punya bidikan tersendiri misalnya di Jakarta gitu kan? Oh enggak, karena kan orange itu kan punya filosofi sendiri Iya. kan warnanya. Seperti itu. Ya lebih kepada ingin menyesuaikan lah dengan dinamika yang ya kan, perkembangan zaman seperti apa. Dan aku juga punya kawan akrab gitu yang kader PKS Tulen kan, Iya. EN Handri. Ya. Dan aku suka bercanda sama beliau bang. Gimana? Terus sekarang misalnya sepatunya funky gitu, pakai Iya, iya. Adidas. Iya. Itu instruksi partai nggak sih? Iya kan, apa semacam kayak rebranding persona gitu kan. Koreksi kalau saya salah bang. PKS kan dulu punya citra misalnya sangat dalam tanda kutip konservatif sekali, bahkan sampai ke citra ya, walaupun tidak prakteknya. Tapi sekarang gue ngelihat EN gitu mulai main motor gitu kan. Jam anak muda. Itu apa instruksi partai atau gimana itu bang? Kalau instruksi sampai level instruksi sih enggak. Tapi ini kan sebuah ekspresi. Karena bayanganku ya, itu bilang koreksi kalau aku salah. 10 atau 15 tahun yang lalu kayaknya nggak mungkin. Iya. Kader PKS yang tulen gitu, yang militan mempresentasikan dirinya di publik kayak gitu, aku nggak pernah lihat gitu bang. Kan kita kan begini, yang menjadi patokan kan kita nilai. Kalau nilai-nilai yang kita yakini benar, ya mau sampai kapanpun kita tidak akan ubah, ya kan? Iya. Tapi kalau bicara kulit, misalnya Taste, tampilan, tren, ya kan nggak jadi persoalan. Maksudnya itu kalau instruksi iya kan sampai ngopi ya. Tapi kalau dilarang kan enggak kan, berarti nggak dilarang. Iya nggak dilarang, enggak jelas. Karena aku kebetulan sama Andri kawan dari SMA gitu kan, ngelihat apa namanya aktivitasnya di kami gitu kan, segala macam begini. Terus sekarang funky gue bilang, iya kan. Stylenya itu apa karena mungkin membidik bonus demografi gitu kan, karena mungkin sekarang dihitung 70% itu di level komposisi pemilih ada di milenial gitu. Apa mungkin ada hitung-hitungan seperti itu juga? Bisa jadi. Karena sebagai seorang politisi kan tentu ingin mengambil insentif yang sebesar-besarnya kan terhadap kondisi yang terkini. Cuman kan kalau dalam prinsip-prinsipnya kan sebenarnya termasuk prinsip agama pun sebenarnya kan ada misalnya ada giumnya, misalnya hendaklah kita berkomunikasi dengan manusia itu sesuai dengan zamannya, mendidik anak sesuai dengan hadisnya gitu ya, kadar akalnya, kedudukannya. Saya kira memang seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya tetap, tapi ada nilai yang sifatnya berubah. Ada hal-hal yang berubah, bukan nilainya yang berubah. Tapi pakem tetap. Norma tetap. Paradigma tetap. Betul. Bagi kita persoalan tampilan itu sama dengan cara menanam. Iya kan? Kalau dulu nanam padi misalnya orang kan main tanam-tanam aja, kemudian pemupukan. Sekarang ini sudah banyak teknik terbaru itu kan. Teknik baru, teknologi terbaru, betul. Ini satu juga yang juga banyak ditanya, terutama terkait dengan PKS, Bang. Iya. PKS itu sekarang disebut-sebut sebagai tinggal satu-satunya di Indonesia yang partai kader kan. Iya.
Karena partai lain itu kayaknya pindah partai biasa, tiba-tiba ada tokoh baru masuk langsung jadi ketua. PKS rasanya masih aku lihat jarang sekali. Gitu. Itu memang kebijakan partai atau gimana, Bang? Sebenarnya persoalan itu kan karena pilihan-pilihan ya. Ada yang misalnya partai massa, partai kader, ya sebenarnya sih kita sih pinginnya juga ya dua-duanya, partai kader dan partai massa. Ya, tujuan sih sama, pengen menang pemilu gitu semua juga. Cuman hanya saja kan PKS ini kan membangun sebuah entitas ya. Artinya partai ini kan salah satu fungsinya itu kan melakukan pendidikan politik ya kan. Jangan berubah jadi kendaraan politik ya kan. Hanya sekedar kendaraan pendidikan politik. Itu kesekiannya. Iya, sehingga apa yang ingin diperjuangkan oleh PKS tentu kita menginginkan agar orang-orang yang bergabung dengan PKS itu sejalan dengan apa yang ingin dia perjuangkan, memahami secara baik, ya kan, punya komitmen. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang itu loncat, ya kalau di politik kan seperti itu ya mungkin butuh penyesuaian kan. Kalau ini terkait dengan kepemimpinan di PKS. Tapi kalau di kepemimpinan di publik, ya PKS welcome terhadap semua komponen. Artinya contoh misalnya, karena paradigmanya beda ya, itu eksternal ya. Kita kalau dia ingin mengelola partai, ya tentu orang yang sudah harus memiliki nilai-nilai kepartaiannya ya, yang mendalam. Tapi begitu kita bicara pejabat publik, ya tentu siapa yang bisa kira-kira memiliki kapasitas gitu loh untuk mengemban amanah publik. Jadi sampelnya kan kayak gini, Bang. Misal gitu ya, kita nggak usah sebut partai, namanya lah. Ada partai tertentu tiba-tiba elitnya ganti. Rumor beredar itu pasti kasus nih orang. Gitu ya. Tapi kalau PKS kayak enteng banget. Iya kan? Bang Haip misal itu lagi di dewan lagi ngejabat, tiba-tiba geser, kayaknya biasa aja. Mungkin itu kan salah satu implementasi atau orang nggak tahu ya, tapi menurut gua nggak ada nyebut gara-gara kasus tuh. Ya, tapi apakah memang itu kultur yang terus dipertahankan di PKS? Oh iya tentu, karena itulah salah satu makna dari ada sistem pembinaan kader terhadap anggotanya kan, seperti itu. Artinya kita tidak kekurangan stok kepemimpinan itu, seperti itu. Jadi kayak tour of duty aja kan? Bukan. Ya kalau partai lain, Bang, heboh pasti kan. Sekretarisnya atau wakil ketuanya atau ketuanya ganti pasti udah gosip, udah beredar. Ini gara-gara kasus ini. Kalau PKS enteng-enteng aja. Enteng-enteng aja. Balik ke level provinsi ini, Bang. Betul. Ya, kembali koreksi saya kalau salah. Ya. Publik itu semacam kayak punya asumsi kalau misalnya kepala daerahnya PKS nih. Betul. Dan tiba-tiba di daerah itu kemudian ada tone yang jadi lebih keras, lebih strict terkait syariah gitu misalnya. Abang, menurut Abang gimana? Bener nggak sih itu? Ya nggak bener. Iya kan? Kalau menurut saya ini yang memang perlu kita pahami juga ya, bahwa. Tapi Abang pasti dengar ya bisa kritik atau hal-hal seperti itu. Kalau gubernurnya PKS begini nanti. Kalau wali kotanya PKS begini nanti. Kalau saya kira yang paling mudah mengukurnya itu kira-kira kan PKS kan sudah ada yang jadi gubernur dan ada jadi seperti itu enggak? Banyak tadi, Bang. Terutama di sosial media lah paling. Aku kalau prakteknya kan mungkin di tempat-tempat lain kan saya kira enggak juga. Misalnya Jawa Barat mana ada misalnya itu. Misalnya di Sumatera Barat apakah misalnya yang ditonjolkan Sumatera Utara. Iya, gitu seperti itu kan biasa-biasa aja. Karena kan ya kadang-kadang si orang itu itu kan sebenarnya framing juga ya. Black campaign juga. Ya, seolah-olah yang namanya syariah itu kan terbatas kepada orang Islam. Bukan potong tangan, model-model gitu kan, larang ini, larang itu. Enggak lah, syariah itu sebenarnya itu justru kesejahteraan itu syariah. Benar. Karena salah satu tujuan dari syariah itu adalah menjaga harta. Kalau nyantri itu ad-dinul islamiyu. Ya. Agama tuh kompleks. Iya, betul kan.
Jadi kan nanti misalnya kalau Bang Antoni jadi gubernur nih, tiba-tiba seluruh Pemprov harus jenggotan gitu misalnya. Taliban itu. Iya, itu kan saya katakan tadi, kalau itu kan hanya simbol-simbol aja. Simbol-simbol. Dan kita, Islam itu sebenarnya dia tidak concern dengan simbol-simbol. Benar. Itu hanya bawaan ini aja, bawaan setempat lah. Iya, iya. Ada faktor kultural. Iya, ada juga faktor ya. kulturalnya. Kalau menurut saya. Ya, seperti itu. Maksudnya benar nggak, jadi kalau Bang Antoni jadi gubernur kan nggak tiba-tiba harus jenggotan gitu kan. Jadi yang kita Malah bicarakan nggak pakai itu, kan kadang-kadang ada ya. Jadi misalnya jadi kepala daerah, zakatnya dipotong langsung sama nanti kayak gitu kan. ya enggak. Ya, kalau kita jadi gubernur, yang jelas bagaimana kemiskinan turun. Oh iya, tetap ya. Iya kan? Top priority Iya. tadi ya. Itu Komitmen berarti membangun ya. Lampungnya itu Betul. ke arahnya ke sana. IPM kita naik, indeks Iya, pembangunan Indonesia indeksnya. naik, lapangan kerja semakin banyak. Kayaknya udah lengkap visinya nih. Di- Visi misinya udah disusun nih kelihatannya. Betul. Makanya Jadi udah kita masuk spanduk. tidak concern lah dalam urusan seperti itu kan, kita kan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Kalau kita bicara keamanan, bukan hanya ini dari sisi kejahatan. Iya, Kalau menurut saya keamanan itu berhubungan dengan keadilan. benar. Bagaimana masyarakat Lampung ini merasa nyaman hidup di Lampung, dia merasa ketika hak-hak dia bisa mendapatkan apa namanya jaminan ya kan dari pemerintah. Di mana mau aman kalau Iya. bensin aja nggak ada. Ya, misalnya gitu kan. Beras aja nggak ada. Betul, hak hidup, hak Iya. dia mendapatkan, Sekolah susah. ya gitu, hal seperti itu. Misalnya petani, ya hak dia mendapatkan Iya. pupuk aja. Dan itu kan isu yang Betul. saya sering banget terjadi. Gitu. Betul, nelayan begitu mau ke laut, minyak kagak ada. Iya. Habis itu begitu dia panen, harga murah. Heeh. Gitu kan. Nggak misalnya sesuai, dibuang akhirnya tomatnya misalnya mungkin atau hal-hal yang apanya. seperti itu yang Yang disebut sebagai ya, iya. keamanan juga itu ya, seperti stabilitas juga. Stabilitas juga. Ya. Jadi kalau abang misalnya gini, misal nanti jadi gubernur atau nyalon jadi gubernur, Iya. kira-kira di convert dalam jargon apa kira-kira jargonnya bang? Itu Lampung bangkit. Lampung bangkit, Iya, Lampung bangkit. Lampung berbakti dulu, sekarang berjaya, oh bangkit. Iya. Nah, kenapa Karena milih itu? bagi saya sebenarnya Bukan karena kritik sekarang belum bangkit. bagi saya sebenarnya jargon itu adalah esensi. Iya, iya. Bukan sekedar gimmick-gimmick. Kristalisasi dari Betul. tadi itu ya, dari visi ya. Betul. Jadi kalau kita ngomongnya tinggi-tinggi gitu, tapi ternyata enggak seperti itu sebenarnya. Ya untuk apa? Saya nggak sebut nama dulu, ada salah satu kepala daerah yang punya jargon unggul dan berdaya saing. Ya, Apa nih? Peringkat 3 miskin juga kan unggul kita. Iya. Maksudnya kan ngeles jadinya. betul. ujungnya. Makanya yang saya Jadi nggak maksudkan. sesederhana Iya, itu sebetulnya kan. benar. Karena mengapa saya katakan bangkit itu karena potensi-potensi kita yang besar tadi itu masih banyak yang belum Bisa dioptimalisasi. iya, belum diaktualisasikan dan dioptimalkan. Kalau itu diaktualisasi dan dioptimalkan, otomatis Iya. dia akan sejahtera tadi, berjaya lah apa dan sebagainya. Benar. Karena menurut saya ruh untuk bangkit itu yang kita miliki. Ruh kita ini kan ruh biasa-biasa saja. Iya. Kalau istilah orang Lampung itu kadang-kadang ruh nguyut aja. Iya, ngehit aja. Saya kalau kompetisi juga yang lain juga makan nasi. Iya, kan? Kenapa gitu. kita kalah gitu kan? Tahu nguyut kan? Iya, iya. Iya kan gitu kan. Simple ya. Iya, cuman Ikut lah itu. ngambil aja, mau ngambil berapa, gua dapat berapa gitu kan. Ya kan? Nah, itu persoalannya. Gitu kan. Mungkin terakhir Bang ada closing statement nggak? Kampanye juga nggak apa-apa Bang, belum dilarang. Belum ada regulasi yang dilanggar ya. Bener ya sih? Kayak gitu kan ya. Kalau Iya. Abang kemarin juga kalau nggak salah itu jadi salah satu faktor kenapa Bawaslu kalau nggak salah ya, Iya, menyebut iya. memang belum ada regulasi dilanggar. Jadi Iya. kampanye juga masih belum dilarang. Bang. Silakan Bang, closing statement. Ya, kalau bagi saya mengajak semua komponen masyarakat Lampung lah. Mari kita bangkitkan ya jiwa-jiwa kepeloporan kita, jiwa-jiwa pengorbanan kita ya demi Lampung tercinta. Demi Lampung Ya, bangkit. demi Lampung bangkit, ya gitu kan. Kita sebenarnya sangat luar biasa sebenarnya. Cuman karena jiwa ya kebangkitan itu masih lemah. Potensinya ada, Ya,
Tapi masih belum bangkit. belum bangkit, maka jadi biasa-biasa saja. Iya, iya. Bahkan cenderung terpuruk kan Iya, gitu cenderung mediocre, cenderung ke bawah. Oh ya, ke bawah Kampung, gitu ya. seperti itu. Citra juga kadang-kadang ada yang lucu-lucunya, yang Iya. jelek-jeleknya malah yang terkenal kita. Betul. Dan itu Bang Antoni punya komitmen kuat untuk ngubah. Betul. Siap. Makasih Bang Antoni, Ya, dan terima sama-sama. kasih LN TV dikasih kesempatan buat calon gubernur pertama yang berani publish di Lampung nih Bang Antoni Hasan. Dan buat pemirsa, silakan nanti boleh komen, nanti kita bisa sampaikan juga kalau ada aspirasi ke Bang Antoni. Semoga obrolan ini ada manfaatnya buat saya pribadi, buat Bang Antoni, dan Amin, buat amin. masyarakat secara umum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.